Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Dumateng sederek-sederek kawula ingkang dirahmati Allah. Monggo kula talah panjenengan sedaya tansah ngadah-ngadahaken anggen kita syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring rahmat lan nikmat dumateng kula talah panjenengan sedaya. Lan mugia sholawat ma'assalam tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumateng sederek-sederek kawula ingkang dirahmati Allah. Monggo enjing menika kula talah panjenengan sedaya buka kitabullah nggih menika saking ayat kursi. Kita enget-enget, kita gali, kita dalami. Supados kenging damel memperdalam tauhid kula dalah panjenengan sedaya. Saengga kula dalah panjenengan sedaya sageta ngagungaken Gusti Allah Ta'ala. Monggo kita wiwiti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ingkang maksudipun Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi Allah niku asmane atau Allah itu namanya. Lah siapa Dia? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu namanya, Dialah Tuhan kita. Lah siapa Tuhan kita? Dia yang maha hidup. Jadi kalau Allah itu adalah yang maha hidup, jadi semua kehidupan itu adalah dari Allah Ta'ala. Semua yang wujud ini hanyalah pancaran dari nur Allah Ta'ala.
Karena dialah yang maha hidup sesungguhnya. Yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Karena Allah itu yang maha hidup, Allah itu mengurus semua makhluknya. Gusti Allah ora sare. Allah itu tidak tidur dan tidak pernah mengantuk. Coba kalau kita bayangkan, seumpama Allah itu tidur, seumpama Allah itu ngantuk, bagaimana dengan makhluk ini? Kok seumpama Allah itu lalai di dalam mengurus semua makhluknya, di dalam mengatur semua makhluknya, bagaimana kehidupan ini? Jadi keumpama kita itu dilalaikan oleh Allah, tidak diurus 10 menit aja, tentu kita sudah tidak akan bisa hidup. Karena Allah lah yang maha hidup. Jadi Allah yang terus-menerus mengurus semua makhluknya. Kalau kita mau berpikir secara dalam, Allah itu terus-menerus mengurusi makhluknya. Semestinya kita sebagai makhluknya juga harus ada keseimbangan. Tetapi kebanyakan manusia banyak yang melalaikan Allah yang maha hidup. Karena ruhaniahnya itu tidak bisa nyambung, terhijab. Tidak bisa menghadap kepada Allah Ta'ala. Yaitu terhijab dengan adanya sifat basariah kita dan terhijab oleh keadaan dunia ini beserta fasilitasnya. Sehingga ruhaniah kita tidak bisa tembus pandang kepada Allah yang maha hidup. Dan kita tidak sadar kalau setiap detik itu kita selalu diurus oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, miliknya apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini. Jadi semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah milik Allah Ta'ala. Kalau kita itu sudah sadar seperti ini, kalau yang di langit dan yang di bumi itu adalah semua milik Allah, maka jangan sekali-kali kita itu mengaku bahwa kita itu memiliki apa-apa. Karena hakikatnya semua ini adalah milik Allah Ta'ala. Kita ini miliknya. Kalau kita itu memang benar-benar sadar, maka seharusnya kita itu memfanakan diri. Janganlah ngaku-ngaku bahwa kita itu mempunyai apa-apa
dan bisa apa-apa. Karena yang memiliki semua ini adalah Allah yang maha hidup, yang selalu mengurus dan mengatur semua makhluknya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Jadi kita itu tidak bisa, atau siapapun itu tidak bisa menolong sesama kita kalaupun tidak ada izin dari Allah Ta'ala. Karena semua itu adalah Allah yang mengatur dan semua itu adalah Allah yang menguasai. Maka walaupun kita itu mengasihi seseorang, kita tidak akan bisa pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kita kasihi kalau tidak ada izin dari Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rasulullah pernah mendapatkan ayat yang seperti ini karena Rasulullah sangat mengharapkan imannya Abu Thalib. Maka Allah berkata, Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah lah yang tahu siapa orang yang bisa menerima hidayah atau petunjuk. Jadi makanya orang itu sedekat apapun tidak akan bisa pernah menunjukkan ke jalan Allah kalau tanpa izin dari Allah Ta'ala. Makanya selalu kita itu harus berharap. Kita harus berharap selalu kepada Allah. Semoga kita ini ditunjukkan ke jalan yang benar. Bisa menjadi hamba yang sejati. Dan mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dia Allah mengetahui apa-apa yang di depan kita, yaitu suatu perkara, dan apa-apa yang di belakang kita. Kalau Allah itu yang mengetahui rahasia apa yang belum terjadi dan rahasia yang sudah terjadi, maka sebagai adab dari kita seorang hamba, mestinya kita itu harusnya bisa mengikuti
mengikuti dan bisa menerima apa-apa semua yang menjadi ketetapan dari Allah Ta'ala. Karena hakikatnya Allah lah yang tahu rahasia dari apa-apa yang di depan kita dan di belakang kita. Makanya rencana Allah itu pasti indah. Itu kalau cah nom-nom ngono kuwi bahasane. Rencana Allah itu pasti indah. Yang tidak indah itu rencana bocah. Jadi apa yang direncanakan Allah itu pasti indah. Dari teman saudara kita. Kemarin saya mendapatkan hikmah dalam suatu pembicaraan. Allah itu tidak pernah gagal membuat manusia. Menjadikan manusia sejelek apapun itu pasti ada manfaatnya. Beda karo manusa lek gawe sok gagal. Ning Allah itu yang maha sempurna, tidak pernah gagal membuat produk manusia dan apapun makhluk ini. Makanya di dalam Quran diterangkan. Jadi apa yang telah Allah ciptakan ini pasti ada manfaatnya. Dan ada maksudnya. Kalau kita itu benci terhadap sesuatu, karena apa? Karena kita itu belum tahu manfaat di balik sesuatu. Melainkan apa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu yang mengetahui rahasia-rahasia di balik suatu kehidupan. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi dan maha besar. Allah tidak pernah kerepotan mengurusi apa yang di langit dan apa yang di bumi. Karena memang Allah itu adalah zat yang merajai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dan Allah itu meliputi semua makhluk. Maka tidak ada barang yang melata di bumi ini, melainkan semua itu telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi ora ana barang sing tiba utawa terjadi ketepaan. Ning kabeh kuwi atas izin dari Allah Ta'ala. Saudara-saudara saya yang dirahmati Allah. Inilah ayat kursi yang apabila kita ini mau menyingkap rahasia-rahasia di balik ayat kursi ini, maka sangat luas sekali ilmu yang akan kita terima dan kita akan bisa lebih mendekatkan diri dan menyatukan diri atau bertauhid kepada Allah Ta'ala atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini sekilas yang bisa kami sampaikan. Mestinya masih sangat luas keterangan dari ayat kursi ini sesuai rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat kursi. Semoga Allah berkenan memberikan ilmu yang barokah dan manfaat kepada kita ini, dan semoga kita bisa menjadi hamba yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.